Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas pada Jenny, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Indonesia
ini ya nak. Cindy Irada. Ya, Bu. Angelina. Ada, Bu. Oka Amelia. Ada, Bu. Rahma Alvita. Ada, Bu. Saskia Damaysari. Ada, Bu. Wardi Pasakina. Ada, Bu. Windy Mitra Hikmah. Ada, Bu. Nabila Syakira. Ada, Bu. Safan Rasabila. Ada, Bu. Seri Kanadin. Ada, Bu. Sarita Hayatun Nufus. Ada, Bu. Julia Almakfira. Ada, Bu. Farhan Faladi. Ada, Bu. Jenny Trihadi. Ada, Bu. Baik, hadir semua ya nak. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita ice drinking dulu supaya pembelajaran kita menjadi menyenangkan ya. Nah, ikuti instruksi ibu. Kalau ibu bilang tepuk 1, tepuknya 1 kali ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, bisa? Bisa kita tes ya? Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2. Siapa tuh yang tadi kurang fokus? Tepuk 2 aja gimana? Tuh ya, kita ulang ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Oke, terima kasih tepuk tangan. Baik, semoga kita semakin fokus dan menggembirakan pembelajaran hari ini ya. Baik, anak ibu semua, tolong diperhatikan ke layar ini yang ibu tampilkan ya. Oke, ibu akan melakukan asesmen awal kepada kalian. Asesmen awal ini berupa pertanyaan. Langsung kita boleh jawab langsung ya nak. Nah, pertanyaannya adalah, apakah virus termasuk makhluk hidup? Dan jelaskan. Oke, ibu pasti berpikir dulu sebentar ya. Apakah makhluk hidup apakah virus termasuk makhluk hidup? Jelaskan. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Rahma Alvita. Benar, Bu, virus itu bisa dikatakan makhluk hidup jika dia berada dalam sel makhluk hidup atau inang, Bu. Oke, terima kasih Rahma Alvita. Bagus jawabannya. Kasih aplaus dulu. Nah, ibu kasih sedikit pemahamannya ya. Benar ya. Jadi virus ini dia bisa berada di dalam bisa menjadi makhluk hidup kalau dia berada di sel hidup. Tapi kalau misalnya dia berada di sel inang, bagaimana? Apakah dia termasuk makhluk hidup? Tidak. Oke, untuk mengetahuinya apakah dia juga makhluk hidup atau tidak, mari kita gali lagi. Untuk menggali pembelajaran lagi bagaimana peran virus dalam kehidupan. Baik, paham ya? Oke, sekarang ibu kasih dulu apresiasinya ya. Kalian amati terlebih dahulu video ini. Kemudian setelah kalian amati, baru kalian catat poin penting apa yang ada dalam video, dan baru nanti kita jawab pertanyaan pematinya ya. Silakan diamati videonya.
pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah dalam video tadi, menurut kalian apakah virus yang tadi itu merupakan virus yang merugikan, dan apakah hanya virus itu bisa merugikan, atau ada juga virus yang justru menguntungkan manusia? Ada yang bisa jawab? Bu, Oke, silakan Salimah. menurut saya tidak semua virus itu merugikan, Bu. Contohnya bakteriofag adalah jenis virus yang menyerang bakteri. Benar sekali, kasih aku. Bagus ya. Ya, benar sekali. Jadi, inilah salah satu contoh yang disebutkan oleh Sarita, bahwasanya ternyata ada virus juga yang menguntungkan. Menguntungkan bagi siapa? Menguntungkan bagi si makhluk hidup, manusia, tumbuhan, dan hewan. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan menampilkan tujuannya, silakan dicek. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik itu mampu mengidentifikasi peran virus dalam kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik itu mampu menganalisis dampak-dampak virus di berbagai aspek kehidupan. Mau itu aspek kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, ya. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyajikan, yaitu solusi ide kreatif dalam bentuk kampanye tentang pencegahan dan pemanfaatan virus. Nah, paham kira-kira ini tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada 3 ya, ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Semoga bisa tercapai. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, Ibu akan memberikan sebuah fakta bahwasanya mungkin ini sudah kalian dengar. Fakta tentang sebuah virus yang beberapa tahun lalu melanda di seluruh dunia. Apa namanya? Virus corona. Virus corona ini adalah virus yang menular, yang menyerang sistem pernapasan dan telah menyebar ke seluruh dunia mulai dari sejak tahun 2019. Nah, bagaimana aspek akibatnya? Ya, akibatnya seluruh kehidupan itu berubah. Contoh, libur sekolah, kemudian belajar di rumah, pekerjaan dari rumah, online semua. Dan yang terakhir, peraturan kesehatan itu diketatkan atau disebut dengan protokol kesehatan itu diketatkan, jadi menjadi kebiasaan sehari-hari. Oke, ini fakta dan konsep. Selanjutnya, nah ini menjadi timbul pertanyaan, bagaimanakah cara penularan virus, gejalanya, dan serta dampak terhadap kesehatan manusia? Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana virus berperan dalam kehidupan manusia dan lingkungan, baik secara positif maupun negatif, serta pencegahan dan pemanfaatan virus. Nah, dari pertanyaan ini kita jadikan sebuah tugas kelompok. Kalian akan menjawab pertanyaan ini di kelompok kalian. Nah, Ibu telah membagikan kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Oke. Kelompok pertama yaitu sesuai dengan kelompok Ibu bagikan sesuai dengan minat belajar, gaya belajar kalian dan minat kalian. Yang pertama ada kelompok A. Kelompok A yaitu kelompok visual. Yang kedua ada kelompok verbal. Yang ketiga ada kelompok C, kelompok kinestetik. Nah, 3 kelompok ini silakan kalian pilih sesuai gaya belajar kalian ya. Dan yang kedua,
setiap kelompok itu memilih subtopik. Nanti kalau sudah pilih kelompoknya masing-masing, baru kalian pilih materi yang akan kalian bahas. Nah, apa topiknya? Yang 3 tujuan tadi, yang tadi Ibu bacakan ya, yaitu virus yang menguntungkan dan merugikan. Yang kedua dampak virus, dan yang terakhir adalah pencegahan dan pemanfaatan virus. Paham sampai di sini? Paham ya? Dan yang terakhir, silakan pilih bentuk aktivitas proyeknya nanti. Jadi kalian akan membuat proyek. Dijelaskan kalian akan membuat proyek. Di dalam proyek kalian itu kalian buat sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang pertama tadi visual. Ibu kasih contoh. Misalnya visual itu bisa membuat peta konsep atau mind map. Satu. Yang kedua bisa membuat mini poster. Silakan kalian pilih ya, mau pilih yang mana. Kemudian yang verbal. Yang verbal itu bisa berdiskusi, bisa menulis narasi singkat. Boleh, pilih mana boleh ya. Dan yang ketiga yaitu kinestetik. Nah, kinestetik ini boleh proyeknya itu membuat sebuah video pendek yang berdurasi 60 detik atau bisa juga bermain. Oke, bisa paham sampai di sini? Paham. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya Ibu bagikan. Silakan kalian kerjakan tugas kalian sesuai dengan gaya dan minat belajar kalian. Ini untuk kelompok A. Ini bahannya. Ini LKPD. Kemudian perda. Itu bahannya ini LKPD. Oke. Kemudian yang kelompok C ini namanya dan sudah dapat semua? Oke, sekali lagi Ibu katakan cara mengerjakannya itu sesuai dengan gaya dan minat belajar kalian. Aktivitasnya bisa kalian gunakan yang tadi dua contoh tadi ya. Nah, tolong diperhatikan untuk literatur atau sumber belajarnya boleh kalian pakai dengan menggunakan sumber yang dikirim nanti ke grup. Yang udah dikirim ke grup. Yang kedua bisa menggunakan gawai atau menonton video yang dikirim tadi, dan kemudian bisa menggunakan bacaan literatur misalnya dari WHO, dari jurnal populer yang ada sumbernya. Ya, dipersilakan dengan sebaik mungkin. Ibu kasih waktu sekitar 25 menit untuk mengerjakan proyeknya. Setelah itu baru nanti kita presentasi. Dipersilakan. Jika ada yang ingin ditanyakan kurang jelas, boleh tanyakan ke Ibu. Bagaimana cara kerjanya ya? Oke, kamu masih lagi nih. Nah, untuk kelompok ini, kelompok A, apa kira-kira yang kalian mengambil aktivitasnya? Untuk Jamie mau buat apa nanti? Ini poster. Oh, oke. Kalau ini poster berarti harus tahu bahannya ya. Bahannya, kemudian harus ada pesannya. Harus ada pesan dan ajakan. Kan Ibu udah kirim ke grup videonya, boleh dibuka.
ke Kemenkes WHO boleh. Kemudian bisa juga jurnal-jurnal populer yang ada di internet ya. Jangan lupa KPD-nya yang digunakan diisi, nah. Iya. Dilihat dulu apa instruksinya, tunjuknya. Lengkap ya nak, gitu enggak? Cek di telepon. Gimana kelompok ini ada kendala? Tidak, kayaknya lancar ya, Farhan. Oke, diisi nama, jangan lupa, kemudian tugas tertulisnya. Kalian buat apa nak kuenya? Oh, bagus. Nah ya, bermain bola. Ini. Lihat di apa situs yang kirim nomor itu apa ada mana yang menentukan memberikan sana kalian di situ tugas kalian temanya ya. Kalau ini apa proyeknya? Menulis menjelaskan. Bagus. Bagus tulisannya ya. Sampai di mana ini? Ya, kalimat ajarkan.
dari virus itu dikatakan flu kalau dia menumpang di orang lain. Apakah dia menumpang? Ya, paham ya? Oke. Silakan diskusi ya. Silakan kalian diskusi sama kelompok. Misalnya, apakah yang lebih bagus kata-katanya ya? Maksudnya sesuai dengan tema kalian di dalam saya. Ada pertanyaan apa? Teman-teman? Ada kenal? Oke. Saling diskusi ya. Panas pulang sehat. Semangat ya. Kenapa kalian memilih bermain gitar? Oh, lebih menyenangkan ya? Baik, tapi dapat pembelajaran menyenangkannya? Iya.
Ada jaringan internet kan? Bagus jaringannya. Ini yang biasa kamu nulis kan? Oke, nah sekarang kalau dilihat saya ya, udah oke. Kalau misalnya ada kendala, nggak harus semua saja coba. Penting sampai pesan virus yang menunjukkan dan bergejala, ya. Oke, bagaimana kira-kira itu semua bisa mengerjakannya? Bisa saya. Oke, waktu kalian, kita lihat dulu waktunya ya. Kalian lihat, kalau misalnya belum siap, disegerakan siapkan KKP-nya ya. Masukkan ke dalam plastis nanti direkam di depannya. Oke, ada berapa? Berarti kan ada berapa mini? Karena kan ada 3, dua itu aja Pak. Ini lengkap? Enggak. Kita tunggu teman yang lainnya baru. LKPD-nya diisi ya nak, kabelnya ya. Oke, siap? Siap presentasi? Iya. Oke, kelompok Inggris ya. Ini kayaknya yang belum kita tunggu ya. Ada waktu. Coba kita lihat.
Oke, mantap. Boleh, siapa aja? Kalian diskusi dulu. Siapa yang mau jadi moderator? Siapa yang mau jadi menyampaikan materi? Ya. Kemudian nanti siapa yang mau menjawab pertanyaan? Buat di apanya ya? Anjing boleh Anjing. Kalau memang mau jadi moderator boleh. Silakan. Silakan. Boleh nanti coba dulu. Tapi nggak usah disampaikan. Yang saya sampaikan berarti yang narasinya aja ya. Yang sampaikan harus sengaja. Ini namanya kalau berarti manusia ya. Ini namanya. Ya, kan? Hah? Gejala yang didapat dampaknya. Kalau dampaknya berarti dampak nilainya kita bagi nanti filenya yang sudah dibuat di poster masuk dalam flash aja ya Jenny. Lihat elektronik aja. Gimana Jenny? Udah siap? Udah siap? Siap lagi? Apa namanya? Oh, gampang.
Oh, atau kayak jurnal bulan cek virus dapat biasanya. Kenapa Julia? Oke, kompak ya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi untuk presentasi ya. Sedikit lagi kelompok A. Filenya boleh dimasukin kemari terus ini kalau sudah siap ya. Coba untuk menyimpannya kamu klik bagikan. Dari mana ya? Tadi bagus kali. Oke. Oke, tadi kita mulai presentasi ya. Yuk. Untuk JPG boleh. JPG boleh ya. JPG habis itu baru. Oke. Baik, kita mulai presentasi. Untuk kelompok A kira-kira sudah siap? Tinggal nyimpan ya. Oke. Kelompok B sudah? Sudah. Nah, kelompok C? Sudah, Bu. Oke. Menunggu kelompok A disimpan, kita maju dulu untuk kelompok B duluan ya. Dipersilakan untuk presentasi ya, karena kelompok A lagi menyimpan mini posternya. Jadi kita persilakan dulu untuk kelompok B mempresentasikan hasil proyeknya. Dipersilakan. Yang lain, tolong diperhatikan teman-temannya lagi mempresentasikan, nanti boleh memberikan tanggapan ya.
mempresentasikan hasil proyek kami yang kami buat dalam narasi singkat dan yang dibacakan oleh teman saya di sini. Oke, silakan. Hasil tugas proyek kelompok narasi singkat. Virus adalah makhluk sangat kecil yang bisa memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita. Saat virus menyebar, seperti saat pandemi COVID-19, banyak orang jatuh sakit, bahkan sampai meninggal. Rumah sakit jadi penuh dan tenaga medis kewalahan. Bukan cuma kesehatan yang terganggu, tapi juga ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena perusahaan tutup. Sekolah pun terpaksa belajar dari rumah lewat internet. Sayangnya, gak semua siswa punya fasilitas yang cukup. Jadi banyak yang kesulitan mengikuti pelajaran. Selain itu, pembatasan sosial, makin banyak orang yang merasa kesepian dan stres, termasuk anak-anak muda. Tapi virus juga berdampak ke hal lain, seperti lingkungan dan teknologi. Saat aktivitas manusia berkurang karena lockdown, polusi udara menurun dan bumi jadi sedikit bernapas lega. Tapi di sisi lain, sampah medis seperti masker dan sarung tangan jadi meningkat. Meski begitu, pandemi juga mendorong banyak inovasi. Contohnya vaksin bisa dibuat lebih cepat, dan layanan kesehatan digital seperti konsultasi dokter online makin berkembang. Dari semua ini, kita bisa belajar bahwa virus bukan hanya soal kesehatan, tapi juga bisa mengubah cara kita hidup, belajar, bekerja, dan berinteraksi. Karena itu, penting buat kita semua untuk tetap peduli, waspada, dan bekerja sama menghadapi tantangan di masa depan. Silakan teman-teman yang mungkin ada tanggapan dan pertanyaan. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Ada, Halim. Tapi dari kelompok A ingin bertanya, apa contoh virus yang menular lewat udara? Contoh virus yang menyebar lewat udara adalah virus corona dan virus influenza. Oke, baik. Lagi? Saya. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok B Perba telah membuat proyeknya dalam bentuk narasi singkat. Ya, Ibu apresiasi kerja keras kalian. Kemudian yang kedua, kita tampilkan, kita lihat dulu teman kalian yang kelompok A atau kelompok visual untuk mempresentasikan hasil kerjanya atau hasil proyeknya. Dipersilakan untuk kelompok A. Mana? Ini filenya ya. Sampai 2 kali aja. Oke.
teman kami Jemitra Hadi. Semangat. Semangat dong. Oke. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Teman-teman dapat melihat mini poster ini. Vaksin itu pelindung, bukan ancaman. Poster ini menyampaikan pesan penting bahwa vaksin bukan sesuatu yang menakutkan. Justru vaksin melindungi tubuh kita dari virus berbahaya. Fakta singkat yang harus kita ketahui, vaksin melatih sistem imun agar siap melawan virus, mencegah gejala berat dan menurunkan risiko kematian. Terbukti aman karena sudah melalui uji klinis yang ketat dan diawasi para ahli. Poster ini mengajak kita untuk melindungi diri, keluarga dan sesama. Dengan vaksin, kita membentuk benteng bersama melawan penyebaran penyakit. Perlu kita ingat, vaksin bukan hanya perlindungan pribadi, tapi juga bentuk kepedulian sosial. Ada berapa mini poster? Ada 2. Oke. Baik, ini adalah poster kedua kami dengan judul Ayo cuci tangan dengan judul cuci tangan 20 detik bisa selamatkan hidupmu. Gambar ini mengingatkan bahwa cuci tangan selama 20 detik bisa menyelamatkan hidup kita. Kenapa penting? Mencegah penyakit. Tangan adalah media penyebaran kuman dan bakteri. Dengan mencuci tangan secara rutin, kita bisa menghentikan penyebaran. Gunakan sabun dan air mengalir gosok minimal 20 detik. Keringkan dengan tisu dan handuk bersih. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan, setelah ke toilet atau setelah menyentuh benda di tempat umum. Poster ini mengajak kita untuk mencegah penyakit dimulai dari tangan kita sendiri. Mari kita biasakan hidup bersih, cuci tangan, peduli diri dan orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari poster ini. Apakah teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada? Ada kira-kira? Oke, tanggapannya. Siapa yang mau? Ada, boleh pertanyaan, boleh tanggapan ya? Ya. Misal kalau pertanyaan itu tentang mereka judulnya tentang pencegahan dan pemanfaatan virus. Nah, boleh juga dalam bentuk tanggapan. Misalnya mereka sudah buat poster nih, apa tanggapan kalian? Ya, boleh, silakan. Oh, boleh, silakan. Baiklah, saya akan menanggapi sedikit tentang hasil presentasi dari kelompok visual. Jadi tanggapan saya, presentasinya sudah sangat bagus, posternya juga menarik, bahkan pesannya juga mudah dipahami. Tetapi sedikit kekurangannya, mereka tidak mencantumkan sumber belajarnya. Jadi kami tidak mengetahui dari mana sumbernya mereka ambil. Terima kasih. Mantap. Ya, oke, boleh mungkin ada tanggapan dari kelompok A, dipersilakan. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kelompok C. Lain kali kami akan menambahkan sumber media belajarnya. Oke, harus diperbaiki ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ada pertanyaan lain di kelompok ini? Tidak ada? Oke. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mungkin ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat bagus dan menarik
Nah, silakan kelompok C untuk menampilkan hasil proyek hari ini. Wow, sepertinya ini ada adegan. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C yaitu Kinesi akan memperagakan hasil proyek kami dengan bermain peran dengan judul Si Jahat dan Si Manfaat. Selamat menyaksikan. boleh, silakan. Adegan dimulai. Manusia sedang duduk sambil membaca buku biologi. Tiba-tiba dua virus muncul dari kanan dan kiri. Virus jahat masuk dengan sombong. Hai manusia, perkenalkan, aku si virus legendaris. Aku influenza dan ini sahabatku. Aku corona. Aku yang membuat kamu batuk, demam, bahkan lockdown. What? Kamu yang bikin aku libur sekolah kemarin-kemarin itu ya? Ya, yuk. Aku kecil, tapi kekuatanku luar biasa. Satu titik air liur saja bisa membuat kamu sakit, bahkan libur satu sekolah. Virus baik masuk, tenang dan elegan. Jangan cuma dengerin dia. Aku juga virus, tapi aku nggak jahat kok. Wah, ternyata virus itu ada juga yang gak jahat ya. Emang kamu siapa? Aku bakteriofa. Justru tugasku membunuh bakteri jahat di tubuhmu. Aku juga dipakai buat terapigen dan bikin vaksin. Aku seperti superhero versi mikro. Kok baik banget sih? Kita kan sama-sama virus. Iya, beda misi. Kamu penyebar penyakit, aku penyebar solusi. Wah, ternyata semua virus itu nggak semua jahat ya. Keduanya saling menatap mata. Virus jahat nyengir malu. Ya, aku juga nggak selalu niat jahat sih. Kadang cuma ingin numpang di tubuhmu, tapi bikin semua hidup. Itulah pentingnya edukasi terus, biar manusia bisa bedain siapa penyebar dan bermanfaat. Jadi teman-teman semua, pelajaran kita hari ini, virus itu nggak cuma musuh, bahkan bisa jadi teman. Tergantung, harus kita kenali dulu siapa dia. Ketiganya menghadap penonton sambil berkata, Kenali dulu sebelum panik. Kami virus, dan kami tidak semua jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Nak. Ada teman-teman mungkin yang mau menanggapi atau bertanya? Buru-buru amat sih. Bagus kan? Oke. Silakan mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok mana? Oke, silakan kita berikan contoh
virus yang menguntungkan di bidang kesehatan. Oke, diskusi dulu ya, nggak apa-apa ya. Mereka kan juga virus. Oke, kita tunggu sebentar ya, Nak. Ya, virus yang digunakan untuk membuat hormon insulin bisa untuk menyembuhkan penyakit gula. Oke. Paham? Jadi apa nama hormonnya tadi? Insulin. Insulin. Jadi fungsinya itu untuk menyembuhkan orang yang diabetes ya. Dua. Oke, terima kasih. Ada lagi di kelompok ini? Jadi mungkin mau bertanya? Tidak ada. Oke. Ya, terima kasih. Oke, silakan duduk kalian. Luar biasa kalian semua. Hasil proyek kalian di luar ekspektasi. Jadi semuanya sangat bagus. Oke, Ibu apresiasikan hasil kerja keras kalian. Yang pertama, ini membuat mini poster, ini membuat narasi, ini membuat drama. Dalam waktu singkat bisa membuat drama. Jadi Ibu apresiasikan kalian ya. Kemudian kumpulkan proyeknya, ya, kumpulkan Ibu. Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Ibu kirim ke grup soalnya. Nanti kalian isi di link Google Form ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian merefleksikan diri. Sebelum merefleksikan, boleh dong hasil pembelajaran kita hari itu disimpulkan dari siswa Ibu yang mungkin mau menyimpulkan apa kesimpulan belajar kita hari ini. Boleh, ya dulu ya. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah yang pertama, virus hanya bisa hidup dan berkembang biak dalam sel inang. Yang kedua, tidak semua virus itu merusak. Beberapa dapat dimanfaatkan dalam pengobatan dan riset. Oke, terima kasih. Nah, itu kesimpulan dari si Julia, benar ya. Ibu akan menyimpulkan sedikit tentang pelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu virus itu dia ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Contohnya yang menguntungkan adalah virus namanya bakteri. Kemudian yang merugikan contohnya ada HIV, ada Ebola. Kemudian satu lagi corona. Yang kedua yaitu kesimpulan yang hari ini kita ambil adalah dampak yang terjadi jika virus itu menyebar ke aspek kesehatan dan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, yaitu cara pencegahan virus itu bisa menggunakan vaksin, ya kan? Kemudian bisa kita menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, dengan membersihkan tangan kita setiap hari selama bisa 20 detik seperti yang dikatakan kelompok ini tadi. Oke, itu mungkin sedikit kesimpulan dari Ibu. Semoga apa pelajaran kita ambil hari ini itu bermanfaat. Nah, Ibu ingin membuat kalian sebuah refleksi diri. Refleksi diri, silakan kalian tulis refleksi diri itu di kertas sticky. Ibu kasih pertanyaannya, kemudian kalian tulis di kertas ini masing-masing, baru kalian tempel di papan tulis dengan nama. Oke, kalian tempel di pohon refleksi namanya. Ini namanya pohon refleksi.
Oke, silakan kalian tulis dan tempel di pohon-pohon ini ya. Jangan di luar ya, di dalam ini saja. Oke, bisa ya Nak Ibu? Bisa, Bu. Ibu bagikan. Ini nggak akan tunjuk warna ya. Kasih Jim. Nanti ibu yang bersihkan. Boleh. Kamu rapi. Baik, pertanyaannya. Pertanyaannya, gak usah ditulis pertanyaannya ya, didengarkan saja. Tuliskan satu contoh virus yang kalian pelajari hari ini. Nah, kemudian apa yang kalian pahami dan rasakan tentang virus ini? Misalnya, apa saja yang kalian, kalau misalnya virus bakteri ya, kalau kalian pahami bagaimana? Gak usah panjang, sedikit aja. Sesuai yang kita pelajari hari ini, ya. Boleh virusnya yang mengumumkan, boleh virusnya. Apa saja? Ibu ulang, tuliskan satu contoh virus yang kalian pelajari hari ini dan apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian pahami tentang virus itu. Ibu kasih waktu 2 menit, ya. Oke, Farhat, ada komentar? Nggak dirasakan ditulis juga ya. Ayo, virus yang kalian pelajari hari ini, satu contohnya saja. Sudah? 1 menit saja.
Yang mana ya? Ini. Virus yang satu contoh virus yang saya pelajari adalah virus bakteriofag. Virus bakteriofag itu mengetahui bahwa semua virus itu tidak semuanya jahat. Oke, itu yang kamu rasakan ya. Oke, bagus. Kita baca lagi ya. Boleh ya? Yang siapa ini? Punya Ibu mau warna biru? Sama ini. Bakteri juga ya. Oke. Virus HIV. Virus yang menyerang kekebalan tubuh. Oke, mantap. Paham semua ya? Paham. Kemudian ini. Virus corona, influenza, Ebola. Oke, ada yang kamu merasanya nggak ada yang kamu nggak ada tulisnya. Punya siapa nih? Nadine. Nadine bentar. Oke. Virus Ebola. Virus Ebola menyebabkan penyakit menular pada parah dengan gejala demam. Oke, baik. Ibu sangat senang kalian mengetahui dan sudah paham dengan pelajaran hari ini. Ya, baik. Setelah selesai refleksi diri, untuk selanjutnya, materi kita selanjutnya itu kita membahas tentang bakteri. Ibu harap kalian anak ibu semuanya bisa belajar di rumah. Bisa belajar di rumah tentang bagaimana bakteri itu apa, pokoknya tentang materi bakteri tadi ya. Nah, kemudian yang mau ibu tanyakan lagi ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab dengan jujur. Oke. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Apakah pembelajaran hari ini bermakna? Bermakna. Bermakna artinya kalian sudah mengetahui pembelajaran yang belum pernah kalian dengar. Oke. Dan yang terakhir, apakah pembelajaran hari ini berkesadaran? Berkesadaran. Apa yang disadari? Berkesadaran itu cuci tangan. Betul. Apa jawabannya? Ya, pentingnya bercuci tangan. Tangan untuk ya, sampah. Oke, baik. Kira-kira tadi ibu sudah menjelaskan kalian sudah menjelaskan teman-teman kalian kelompok A, kelompok B, kelompok C. Sudah bisa paham ya tentang virus ini? Nah, ketika nanti sudah ujian, maka materi tentang virus sudah kalian pahami dan sudah kalian sudah kalian pahami dan sudah kalian mempelajari. Oke, ada yang bertanya? Jauh. Oh, ada yang masih lama. Oke, silakan. Bu, apakah semua virus itu menyebabkan kematian? Oh, oke. Pertanyaannya, apakah semua virus itu bisa menyebabkan kematian? Nah, kalau kita lihat virus yang bisa menyebabkan kematian, mungkin kalau kita bilang penyebabnya itu, tapi ada beberapa virus yang bisa membuat penyakitnya serius dan mengakibatkan kematian. Contohnya adalah yang kita bahas tadi. Apa tadi yang kita bahas? Apa? Oh iya, COVID-19, benar. Apa lagi? HIV. Dan yang terakhir
salah satu contoh yang mungkin bisa membuat penyakit serius dan bisa menyebabkan, pemicunya menyebabkan kematian. Tetapi tidak semua menyebabkan kematian. Oke, paham sampai di sini? Paham. Sekali lagi Ibu ingatkan, soal evaluasinya Ibu akan kirim ke grup. Jadi nanti soal itu kalian isi di link grup di Google Form tadi ya. Kalian isi soal sumatifnya. Paham semuanya? Jangan ada yang nyontek lagi dari internet, kan sudah belajar hari ini ya? Ya, Nah, Bu. kalau kita belajar dari, kalau kita ambil lagi sumbernya dari internet, berarti hari ini tidak ada namanya pembelajaran bermakna. Nah, karena tadi sudah belajar dan sudah ada pembelajaran bermakna, maka kalian pasti bisa menjawab soalnya. Oke. Nah, untuk penutupnya, Ibu akan memberikan sebuah kutipan di mana sebenarnya virus bukan virus yang berbahaya, tetapi ketidaktahuan dan ketidakpedulian manusialah yang memperparah dampaknya. Oke, sekian mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat, dapat kalian amalkan, dapat bermanfaat untuk Ibu dan kita semua. Dan semoga kita terhindar dari penyakit, kalau memang itu virus terhindar ya. Amin. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita tutup dengan membacakan doa. Alhamdulillah, doa kifaratul majelis. Masih ingat doanya? Masih. Dipersilakan. Siapa yang memimpin? Rahmaya. Kifaratul majelis. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa kita atau majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup dengan membacakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi